Halo semuanya, di sini aku Lala. Jadi pada kesempatan hari ini aku bakalan coba mereview buku yang berjudul Passion Stories. Di bukunya. Buku ini itu adalah buku yang ditulis oleh penulis yang bernama Kalbi Nur Nawawi. Dan kebetulan banget buku yang aku pegang sekarang itu adalah cetakan pertama, yaitu buku ini dicetak pada bulan Mei tahun 2017. Dan buku ini juga diterbitkan oleh Metagraph Creative Imprint of Tiga Serangkai. Dan kalau aku lihat dari website Tiga Serangkai, buku ini memiliki harga 53.000. Oke, jadi singkatnya buku ini itu menyajikan sebuah wawancara terkait 10 tokoh yang ada di Indonesia. Di mana buku ini tuh menyajikan sebuah wawancara tentang perjalanan karir dari 10 tokoh. Jadi secara garis besar, buku ini tuh menyajikan sebuah cerita tentang perjalanan dari masing-masing tokoh tersebut untuk mengejar karir mereka atau passion yang telah mereka miliki masing-masing. Dan melalui kisah-kisah dari masing-masing tokoh tersebut, buku ini seakan-akan menggali bagaimana passion itu dapat menjadi kunci kesuksesan, memberikan kita sebuah dampak atau makna yang mendalam untuk mengejar karir kita atau passion yang telah kita miliki untuk kehidupan masa depan kita nanti. 10 tokoh yang diwawancarai di buku ini itu adalah Sandiaga Uno, Taufik Hidayat, Dewi Lestari, Rini Wulandari, Umar Syarif, Dion Wiyoko, Dewa Bujana, Hendy Setiono, Wulandari Herman, dan yang terakhir adalah Arbain Rambe. Oke, mungkin di sini aku tidak akan menjelaskan secara keseluruhan dari 10 tokoh ini, tetapi mungkin aku bakal milih satu tokoh yang pasti familiar banget di pikiran kalian, yaitu Sandiaga Uno. Jadi Sandiaga Uno ini, atau yang dipanggil akrab dengan nama Sandi, awali dengan terkenanya PHK atau pemutusan hubungan kerja pada tahun 1997 karena adanya krisis moneter. Jadi pada tahun itu, untuk menjadi pegawai itu sangat sulit. Maka dari itu, Sandi akhirnya berubah haluan dia menjadi, dan akhirnya ia ingin menjadi businessman. Dan seolah takdir berpihak, ia akhirnya bertemu dengan teman SMA-nya, yaitu Ruslan Perkasa, Rosling. Di mana mereka ini berlatar belakangi pendidikan yang sama, yaitu tentang keuangan. Dan akhirnya, mereka membuat perusahaan penasihat keuangan yang bernama Recapital Advisor. Dan singkat ceritanya, pada tahun 1998, dia bersama Edwin Suryajaya, putra dari William, itu membuat sebuah perusahaan lagi. Mereka mendirikan sebuah perusahaan investasi yang bernama PT Saratoga Investema Sedaya. Dan karena performa bisnisnya itu yang sangat bagus, membuat namanya itu kian terkenal atau melesat. Dan fun fact tentang Pak Sandiaga Uno, dia itu memegang prinsip 4S dalam pekerjaannya. Jadi 4S itu adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Jadi itu saja secara singkat tentang Pak Sandiaga Uno yang terdapat pada wawancara di buku ini. Jadi sekarang mari kita membahas tentang kekurangan dan juga kelebihan dari buku ini. Jadi buku ini menurut saya sampulnya sangat amat kreatif dan keren. Dimana buku ini memiliki sampul seperti banyaknya karakter-karakter dari 10 tokoh tersebut dan digambar dengan karakter pixel. Dan juga di dalam buku ini, di setiap pergantian tokohnya itu terdapat kalimat-kalimat seperti quotes atau kalimat-kalimat penyemangat bagi pembacanya. Dan tentunya isi dari buku ini sangatlah bermanfaat bagi kita yang ingin menjalani karir kita atau memulai karir kita dari passion yang kita miliki. Lalu menurut saya pribadi, kekurangan dari buku ini adalah dari isi bukunya. Saya di dalam buku ini masih terkesan sedikit membosankan karena tampilannya yang tidak terlalu ramai dan tidak dibuat semenarik mungkin. Jadi kesimpulannya adalah buku ini tuh cocok bagi orang-orang yang mungkin bingung bagaimana caranya untuk dapat memulai karir sesuai dengan bidang yang kita minati. Dan mungkin buku ini juga cocok bagi orang-orang yang mungkin sering overthinking tentang masa depan, bagaimana tentang memulai karir, atau mungkin takut akan memulai sesuatu. Baik, sekian dari aku Lala.
Terima kasih, maaf bila memang ada salah perkataan, salah ucapan, yang mungkin kurang berkesan, yang mungkin kurang sopan, dan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.